Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setiamu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena
peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di kategorial ministry ibadah pemahaman Alkitab KPPS Jemaat Sawahan. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada baiknya mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh memerdekakan kami. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan boleh bertumbuh, boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah, dan buah itu bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami, mata kami, biar kami arahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat dan menjawab doa-doa kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu bahwa dengan firman-Mu, hidup kami akan semakin diubahkan sama seperti Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak sih dari kita yang dibuat kecewa, sedih, marah, mangkel, bahkan kita membuat kita menjadi orang yang ngambek ketika seseorang berjanji pada kita, tapi kemudian tidak dipenuhi. Atau mungkin kita sendiri yang berjanji kepada orang lain dan kemudian tidak menepatinya, sehingga kita membuat orang lain menjadi kecewa dan marah, sedih, karena mereka sudah berharap banyak akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita janjikan pada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini adalah janji. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya orang Israel atau budaya perjanjian lama, tidak ada istilah khusus bagi konsep atau tindakan orang berjanji. Sebab bagi mereka, ketika seseorang berkata dalam bahasa Ibraninya itu amar dan berfirman dalam bahasa Ibraninya itu dabar, maka bagi mereka itu adalah janji. Nah, pertanyaannya, apakah itu janji? Janji adalah satu kata yang keluar memenuhi waktu yang belum dipenuhi. Kata ini mendahului orang yang mengucapkannya dan orang yang menerimanya. Untuk menandai sebuah penentuan
antara mereka di masa depan. Janji dapat mewujudkan jaminan terhadap perbuatan terus-menerus atau tindakan di masa depan demi kepentingan seseorang. Nah, janji juga berarti persetujuan sungguh-sungguh mengenai hubungan abadi antara suami dan istri, bahkan hubungan yang tidak setara antara Allah dan manusia. Malam hari ini kita akan melihat janji Allah yang luar biasa, yaitu kita bisa baca di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat yang berbunyi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terjemahan NIV dan saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mengatakan seperti ini. Bahkan sampai usia tua dan rambutmu beruban, akulah dia yang mendukung kamu. Aku akan mendukung kamu dan akan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang kita baca di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 itu adalah salah satu dari 3.573 janji yang ada di dalam Alkitab. Dan ini merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Mereka dibuang karena mereka berlaku tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka berlaku jahat, mereka berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan, dan sehingga membuat Tuhan akhirnya menghukum mereka dengan membuang mereka ke dalam pembuangan ke negeri asing. Sekalipun Yesaya mau mengatakan bahwa sekalipun engkau berada dalam pembuangan, sekalipun engkau berada di masa-masa kesesakan, seakan-akan semuanya itu lenyap, seakan-akan semuanya itu tamat dan tidak ada harapan lagi untukmu. Hidupmu tidak lagi sebebas dulu. Hidupmu tidak lagi sebagai orang merdeka, tapi engkau hidup sebagai budak. Tapi Tuhan ingin berkata kepada mereka, sang penerima surat ini melalui Yesaya. Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah mengapa atau alasan mengapa kita harus mempercayai Tuhan? Mengapa kita harus mempercayai setiap janji-janji Tuhan? Yaitu alasan pertama adalah bahwa Tuhan sendiri yang berjanji dan janjinya tidak akan pernah gagal. Tuhan berkata, aku sendiri yang berjanji atas diriku sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri, sebab dia tidak ada tandingannya, baik di surga maupun di bumi. Tuhan berkata, akulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa seluruh alam semesta, pencipta segala sesuatu. Tuhanlah yang mempunyai segala kuasa. Akulah yang membuat engkau, membentuk engkau dalam rahim ibumu. Akulah yang mengukir kamu dengan tangan kananku, dengan tanganku sendiri. Setiap otot-otot, setiap sendi, setiap urat, setiap kulit, bahkan setiap tulang dan semua yang ada di dalam tubuh kita, Tuhan ukir dan Tuhan taruh kita di telapak tangannya. Tuhanlah yang memanggil kamu
dengan namamu, dan kamu berharga serta mulia dalam pandangan Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan, tapi firman ini juga datang kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada kita saat ini. Mari kita percaya, ketika kita menerima janji firman Tuhan, maka percayalah karena apa? Alasan pertama, karena Tuhan sendirilah yang berjanji atas dirinya sendiri. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa Tuhan berjanji atas dirinya, tapi Tuhan berjanji atas dirinya sendiri, bahwa kalau Dia yang berjanji, maka tidak akan pernah gagal. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Percayalah kepadanya, sebab Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama seperti Ibrani menuliskan bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu berarti Allah kita tidak ada pertukaran di dalam Dia. Tuhan kita bukan zat, tapi Dia adalah Allah yang berkuasa dan yang berdaulat penuh atas seluruh alam semesta. Dia berdaulat penuh atas surga dan atas bumi. Tidak ada tandingannya. Ketika Tuhan berjanji, maka percayalah kepada Dia yang berjanji. Dia berjanji dan Dia tidak akan pernah gagal, karena Dia adalah Allah, pemilik segala sesuatu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat penuh, dan Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dan yang kedua, mengapa kita harus mempercayai janji Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang memelihara janjinya. Bapak Ibu bayangkan bahwa jaminannya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketika Allah Tritunggal ini yang menjadi jaminan dan memelihara janji kita, maka janji itu tidak akan pernah meleset. Tuhan sendiri yang memelihara janjinya. Karena itu kita tidak perlu takut. Coba kita lihat janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Itu berarti keturunan daripada Abraham itu tidak bisa dihitung banyaknya. Janji Tuhan diucapkan Allah kepada Abraham bukan pada saat Abraham itu masih kuat, bukan pada saat Abraham itu masih kinyis-kinyis, bukan pada saat Abraham itu masih muda, tapi pada saat Alkitab menuliskan bahwa ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, Alkitab mengatakan bahwa Abraham itu berusia lanjut, yaitu berumur 75 tahun. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kejadian 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Janji itu setelah 25 tahun kemudian janji itu digenapi.
pada saat Abraham berusia 100 tahun. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji, maka Dia sanggup memelihara janjinya. Ketika Tuhan berjanji pada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar yang tidak terhitung jumlahnya itu, tapi apakah ketika Tuhan berjanji, janji itu langsung digenapi? Belum. Tapi Tuhan kemudian melanjutkan janjinya kepada Abraham. Dia berkata, tapi sebelum itu bangsa ini akan hidup di sebuah negeri yang bukan negerinya. Mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa, ditindas begitu rupa, sehingga penderitaan itu memahitkan hidup mereka. Dan itu terjadi selama 400 tahun lamanya. Apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Tentu saja tidak. Apakah ada yang mustahil bagi Dia? Tentu juga tidak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memelihara janjinya. Dan setelah waktunya sudah genap, di bawah kepemimpinan Musa, Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara itu mustahil. Itu begitu lama. Mustahil. Mungkin Tuhan sudah gak ingat akan janjinya. Begitu lama, 400 tahun. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menjaga janji-janjinya. Sebab yang menjaminnya bagi kita adalah Allah Tritunggal. Kalau Allah yang sendiri yang menjaminnya dan menjaga dan memeliharanya, maka janjinya itu tidak pernah gagal. Maka janjinya lama atau cepat, lambat atau cepat, janji itu akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai meterai atas setiap janji-janji yang Dia berikan. Maka percayalah bahwa saat-saat ini bila Bapak Ibu sedang menanti janji-janji Tuhan, janganlah pernah takut, karena Allah kita adalah Allah yang memelihara janjinya. Kalau Dia belum menepati janjinya, maka mungkin Tuhan sedang mengajari kita untuk selalu berharap dan bersandar kepadanya. Mungkin Tuhan menginginkan kita untuk belajar meningkatkan iman kita, melihat di balik kenyataan bahwa ada Allah yang selalu memelihara janji-janjinya. Jika di tahun lalu, di bulan-bulan yang lalu, Tuhan pelihara dan menjaga dan menyertai kita, dan Dia selalu menjadi pembela kita, maka yakin dan percayalah, jika Tuhan membawa kita sampai pada hari ini, sampai di titik ini, percayalah bahwa Dia membawa kita bukan untuk ditinggalkan, tapi Tuhan ingin kita belajar untuk semakin mempercayai Dia, belajar untuk terus bersandar dan berharap kepadanya. Dan Tuhan ingin agar saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak putus harap, kita tidak kehilangan pengharapan kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Mari, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang nantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup Bapak Ibu. Tapi percayalah, jika Abraham dan Sarah mereka menunggu waktu
yang tidak sedikit menurut kita, tapi Tuhan selalu memelihara janjinya. Bahkan ketika bangsa Israel berada di Mesir mengalami penindasan yang begitu luar biasa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memelihara janjinya selama 400 tahun. Ketika waktunya telah tepat, Tuhan melalui Musa membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Mereka Tuhan pimpin menuju ke tanah perjanjian. Dalam menunggu, janganlah putus harap. Dalam menunggu, janganlah hilang harapmu. Dalam menunggu, tetaplah arahkan pandanganmu kepada Allah. Sebab Allah yang memelihara janjinya. Yang berjanji pada kita bukan manusia, tapi yang berjanji kepada kita adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Maka dia akan setia dan adil untuk memelihara setiap janji-janjinya kepada kita. Hal yang ketiga, bahwa kenapa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mempercayai janji Tuhan. Hal pertama adalah karena Tuhan sendiri yang berjanji atas dirinya sendiri. Karena dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, pemilik dan pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada di surga maupun di bumi. Tidak ada yang seperti dia. Yang kedua adalah Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mempercayai janji Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara janjinya. Dan kalau Tuhan yang memelihara janjinya, janjinya itu tidak akan pernah gagal. Hal yang ketiga adalah karena Tuhan berkuasa menepati setiap janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita bukanlah manusia. Allah kita bukanlah kita. Ketika manusia berjanji, dia bisa berdusta, dia bisa lupa, karena namanya juga manusia. Orang sering berkata bahwa, ya maafkan saya lupa, karena saya masih manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Tapi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari bibir atau dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Oleh karena itu mari yakinlah bahwa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya Allah yang berkuasa menepati setiap janji-janji yang dia berikan. Karena dia adalah Allah yang berkuasa, janjinya tidak pernah gagal. Karena dia Allah yang memelihara setiap janjinya. Jaminannya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai, dan agar janji-janji itu akan digenapi pada suatu saat nanti. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah kita itu bukan manusia. Dia tidak berdusta, dia juga tidak menyesal. Ketika dia berfirman, maka semua itu akan digenapi. Ketika ia berbicara, maka dia akan menepati setiap janjinya. Percayalah bahwa selama masih ada langit dan bumi, selama bumi masih berputar, matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, janji Tuhan akan tetap sama dan tetap ada. Ia berkuasa menepatinya bagimu menurut waktunya dan bukan waktu kita. Kalau Tuhan berjanji memberikan kepada Bapak Ibu kemenangan atas dosa, maka yakinlah bahwa engkau bisa menang karena Yesus telah menang atas maut dan hutang dosa kita sudah lunas dibayar olehnya. Sebab segala kuasa ada dalam tangannya. Jika Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu
jalan keluar, maka yakinlah ia akan melakukannya bagimu. Meskipun bagi kita itu mustahil, tapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Kalau mustahil dan kalau mungkin itu adalah Dia bukan Allah, tapi Dia adalah manusia. Percayalah bahwa tidak ada beban yang terlalu berat untuk Tuhan tanggung. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Karena itu, mari pandanglah Tuhan dan percayalah kepadanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk bisa bersuka cita. Habakuk bisa beria-ria, bersorak-sorak, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya tidak pernah meninggalkannya sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan, jika kita punya Tuhan, maka kita punya segalanya. Biarlah Tuhanlah yang menjadi bagian kita. Dan kalau kita punya penciptanya, maka kita punya segala-galanya. Dia Allah yang berkuasa menepati janji. Janjinya itu seperti fajar pagi hari yang selalu bersinar. Mau ditutupi mendung, matahari akan selalu bersinar. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika janji itu keluar dari mulutnya, maka dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan kembali, dia akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama menunggu tetaplah bersabar. Selama menunggu tetaplah lakukan tugasmu dengan setia dan jangan mencoba untuk membantu Tuhan untuk menggenapi janjinya. Sebab jika itu yang kita lakukan, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah engkau akan menderita. Akan membutuhkan waktu yang lama untuk kita bisa balik kepada Tuhan. Oleh karena itu bersabarlah ketika kita sedang menanti dan menunggu janji Tuhan digenapi. Sama seperti ulat yang berada di dalam kepompong. Ketika ulat itu di dalam kepompong dan akan menjadi kupu-kupu, kepompong itu akan terbuka pelan-pelan. Dan kemudian dia akan mengerahkan kekuatannya untuk keluar dari kepompong. Dan dia akan menjadi kupu-kupu yang kuat, yang indah, yang bisa terbang ke sana dan kemari. Tapi jika kita bermaksud untuk membantunya dan merasa kasihan karena kupu-kupu itu nggak bisa keluar dari pada kepompong tersebut, maka kita mengambil gunting dan mengguntingnya dan kita berusaha untuk membantunya dia keluar. Maka percayalah, yang keluar mungkin sebuah kupu-kupu yang indah, seekor kupu-kupu yang indah. Tapi percayalah, otot-ototnya tidak akan kuat. Dia tidak akan bisa terbang dengan gagahnya. Karena apa? Kepompong, kesulitan di dalam masa penantian membuat dia mengerahkan kekuatannya dan menguatkan otot-ototnya agar sayapnya bisa dikepak dengan kuat dan dia bisa terbang dengan tingginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sabar dalam menanti janji Tuhan digenapi, mungkin banyak hal yang kita sedang hadapi hari-hari ini, tapi bukan berarti Tuhan lupa dan Tuhan tidak sayang kepada kita. Tapi Tuhan sedang melatih kita untuk terus bisa melihat Tuhan di balik
sesuatu yang mustahil, di balik sesuatu yang mungkin. Kita bisa melihat bahwa ada tangan pengasihan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tetaplah percaya, jika waktunya tiba, janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Kita punya Allah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Keselamatan jiwa kita adalah salah satu janji yang Tuhan genapi. Tuhan memberikan Yesus, memberikan dirinya sendiri mati bagi kita. Apakah mungkin jika keselamatan kita diberikan, hal-hal yang lain yang Tuhan janjikan dia tidak genapi? Mari tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Allah-Mu dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat penuh. Amin firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah itu dimeteraikan dalam hati kami dan ingatkan kami ketika kami mungkin di dalam persimpangan, mungkin kami sedang meragukan Tuhan. Tapi mari biar Roh Kudus terus berbicara bahwa setiap apa yang Tuhan firmankan pada kami menjadi janji Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi, bahwa Engkau Allah yang menepatinya. Karena apa? Karena Engkau Allah sendiri, Sang pemberi janji, yang berjanji atas dirimu sendiri. Engkau Allah yang hidup, tidak ada seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberi jaminan dirimu sendiri, Allah Tritunggal yang menjaminkan janji itu bagi kami. Dan Engkau berkuasa menepati setiap janji-janji kami. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, hibur kami ketika kami menanti janji Tuhan digenapi, agar kami tetap mengarahkan pandangan mata kami, iman kami hanya kepada Engkau Tuhan. Jika itu belum ditepati atau digenapi untuk kami, ajar kami untuk selalu bersabar dan berharap kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah melupakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan dan menguatkan kami. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang melihat tayangan ini pada malam hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tapi kami menyerahkan mereka kepada Engkau Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau Allah yang melihat kehidupan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan ada yang dalam persimpangan pun Tuhan, mari terus berbicara kepada mereka ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Engkau Allah Immanuel yang selalu berada dalam hidup mereka setiap hari, setiap saat. Mau mereka duduk, berdiri, tidur, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan ada di dekat mereka ya Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan berada bersama-sama dengan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Renungan hati mereka sekalipun Tuhan arahkan agar hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga mereka memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu tetap menyertai mereka sehingga mereka boleh bersinar terang, agar lewat kehidupan mereka orang lain bisa menikmati kasih Tuhan. Kebenaran itu nyata dalam hidup mereka, lewat perbuatan mereka, lewat perkataan mereka, dan nama Tuhan boleh diagungkan atas hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, memberkati seluruh keluarga mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami menutup ibadah ini dalam kecintaan daripada Allah Bapa, persekutuan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian, dan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.